Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky Ardana, NPM 19081010178. Di sini saya bersama teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Arif, NPM 19081010141. Jadi di sini kami berdua akan menjalankan atau menyelesaikan tugas mata kuliah sistem operasi untuk membuat program shell scripting 2 dan akses. Dan akses. Dan di sini kami ingin membuat program shell scripting terlebih dahulu. Ya. Saya tuliskan CD untuk masuk ke direktorinya. Saya di sini masuk ke direktori belajar base dasar. Kemudian saya akan buat filenya yang bernama loop.sh. Terus kemudian saya akan masuk ke text editor atau GNU dengan menuliskan nano, kemudian nama filenya. Kita udah masuk ke text editor atau GNU-nya. Terus saya di sini menuliskan hashtag tanda seru, kemudian /bin /base, kemudian enter. Lalu saya tuliskan di sini untuk ditampilkan di layar, yaitu sebuah kalimat masukkan bilangan. Kemudian si usernya nanti akan menginputkan bilangan berapa yang ingin dimasukkan, dan saya akan simpan dalam variabel yang bernama bil. Kemudian saya akan buat perulangannya dengan menuliskan for. Kemudian saya akan tuliskan di sini variabel angka sama dengan 1 karena kita mulai dari 1. Kemudian angka itu lebih kecil dari sama dengan bil atau inputan usernya. Kemudian angka plus sama dengan 2 karena saya akan menampilkan bilangan ganjil terhadap inputan user. Kemudian saya tuliskan do. Selanjutnya saya memasukkan terus do. Saya tampilkan sebuah kalimat yaitu angka. Nanti keluarnya ada tulisan angkanya nanti. Saya tuliskan di sini yaitu terus variabel angka. Jadi akan menampilkan variabel angka yang udah diproses dalam perulangan. Outputnya itu adalah angka. Oke, nanti kita simpan. Jadi nanti ada angka, terus angkanya itu berapa. Kita save. Lalu saya masukkan perintah bash loop.sh. Bash itu adalah perintah untuk merun program. Loop.sh adalah file, nama filenya. Masukkan bilangan 10, hasilnya 13579. Itu adalah bilangan ganjil karena saya tadi memasukkan for dengan perintah plus 2. Terus ada bash loop.sh. Masukkan bilangan 25, hasilnya itu 13579 dan seterusnya. Sama. Selanjutnya kita akan membuat program untuk manipulasi hak akses. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat sebuah user, yaitu user kedua, dan memanipulasi hak akses dari suatu file. Jadi nanti user kedua hanya bisa melihat satu file. Di sini saya tuliskan sudo add user terus user kedua. Jadi ini untuk membuat user kedua di dalam Debian Linux. Jadi di sini saya tidak bisa masuk karena tidak bisa melalui administratornya. Jadi harus masuk ke user rootnya. Jadi di sini saya sudah masukkan sandi user pertama saya, lalu saya sudah masuk ke root dari user pertama saya. Kemudian daripada itu, lalu di sini saya akan menambahkan perintah sudo terus add user. Jadi saya akan menambahkan user yang kedua.
add user. Lalu di sini saya akan beri nama user yang kedua itu sebentar, tunggu. Nah, dengan nama yaitu user kedua. Nah, ini disuruh memasukkan password baru. Lalu disuruh meretype passwordnya. Nah, di sini lalu disuruh menginputkan nama, nomor ruangan, kemudian telepon kantor. Kita isi terserah aja. Kalau di sini saya isi terserah karena ini hanya percobaan. Nah, ini telepon rumah, juga disuruh menginputkan. Lalu ini kita abaikan saja. Apakah informasi benar? Iya. Lalu kita akan masuk ke direktori home lagi. Kemudian daripada itu di sini saya langsung akan masukkan sebuah perintah. Jadi perintahnya itu saya akan memanggil user pertama. Oh, ini maaf, gagal. Jadi kita coba lagi. Kita udah berhasil masuk ke akun user pertama melalui root, user root ya. Kemudian setelah saya masuk ke direktori user pertama, masuk ke direktori belajar base dasar. Setelah itu kita tampilkan, nah ini dia semua file, dan di situ ada permission filenya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan file yang loop.sh. Kemudian saya masukkan perintah ls min-l loop.sh. Nah, kemudian saya akan menampilkan isi dari loop.sh. Maaf, salah. Chat loop.sh. Nah, ini adalah isi file dari loop.sh. Namun ini masih menggunakan user yang pertama, bukan user yang kedua. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya masukkan perintah ls min-l loop.sh untuk melihat ini isinya. Terus saya masukkan perintah chmod untuk merubah akses suatu berkas chmod ini. Saya masukkan chmod 664 untuk RW, dan R. RW untuk owner yang memiliki, RW lagi untuk grup, dan R-nya untuk user lain. Terus saya masukkan perintah ls min loop.sh untuk melihat ini hasilnya RW, R. Oh ya, itu tadi chmod 664 itu dilihat dari 664 itu seperti bilangan biner, dimulai dari 1, 2, dan 4. Terus saya masukkan perintah sudo chown itu untuk mengubah owner dari suatu berkas. Masukkan sudo chown.
sudo chon loop.sh. Salah sudo chon user kedua, kita pindah ke user kedua, terus kita masukkan nama filenya loop.sh, lalu kita enter, lalu masukkan ls min l untuk melihat. Tadi kita lihat sudah ada user kedua dan user pertama di situ. Lalu kita keluar dulu cd, lalu kita pindah user kedua, pindah akun dengan masukkan perintah su user kedua. Ini sudah berubah ke user kedua. User kedua add itu namanya. Lalu kita cd terlebih dahulu, cd belajar base dasar untuk masuk direktori. Pas belajar dasar izin ditolak. Kita masuk home terlebih dahulu, cd dengan menuliskan cd spasi slash home, lalu kita masuk ke direktorinya, cd belajar berdasar berkas tidak ditemukan salah ini. Kita masukkan terlebih dahulu ke Aditya Saiful PN. Lalu kita masukkan cd belajar base dasar untuk masuk ke dalam direktorinya, karena filenya tadi di dalam direktori belajar base dasar. Lalu kita masukkan nama filenya dengan masukkan ls min l. Kita melihat terlebih dahulu isi dari direktori itu. Lalu kita coba melihat chat loop.sh. Ini akhirnya kita bisa melihat ini user kedua hanya bisa melihat saja, karena user pertama tadi hanya membolehkan user kedua hanya melihat, tidak bisa mengedit atau merubahnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.